pidana turut serta melakukan bencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan dengannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Ya, bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan, kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Jadi memang PS merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, kalau mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Nah, pas ada kejadian, PS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini, yang dia sampaikan bahwa saya ada masalah dengan itu. Kejar. Menurut keterangan salah satu pelaku juga bahwa yang melakukan terhadap Vina yang masih di bawah umur pada saat itu sudah dalam kondisi pingsan. Yang melakukan pertama adalah PS. Terkait mungkin pertanyaan pertama nih, pertanyaan paling banyak kami terima, kenapa kok lama? Yang pertama, bahwa pasca kejadian PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Katapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS, baru menggunakan nama Robi. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk menemukan ini, bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan, bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain. Jadi kenapa kesulitan kita selama ini seperti itu? Karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Akhirnya kita ajak bicara para tersangka yang sudah vonis dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa PS adalah ini orangnya, sehingga kami bermudah untuk melakukan pelacakan. Itu mungkin ada alasan lain dari para tersangka ya, apakah memang dia melindungi ataupun PS ini sejauh mana sepak terjangnya di kalangan mereka, ada yang bilang takut dan sebagainya. Jadi ketakutan dari mereka saja, tidak berani menerangkan PS ini orangnya. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9, sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3, ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Kalau apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga mereka itu masih dalam proses pembicaraan ya. Karena kan seperti yang kita ketahui kan Wendah juga sudah menunjuk kuasa hukum ya, kuasa hukum yang berkaitan dengan adanya isu konsultasi, terus kemudian ada isu gugatan di PN Jakarta Selatan ya. Dan kemudian kuasa hukumnya juga menyatakan tidak ada niat kan begitu. Ruben juga nggak ada niat gitu ya. Jadi dengan kondisi yang seperti itu sebenarnya masalah yang timbul itu masih bisa dimediasi lah melalui kami karena lagi bicara intens nih ya, kuasa hukum Ruben, saya dengan
kuasa hukum Sarwendah sekarang lagi coba bicara gitu ya, untuk mencari titik temu kira-kira rumah tangga ini mau seperti apa, masalahnya mau diselesaikan seperti apa, kan begitu ya. Karena kalau ada suatu persoalan dalam rumah tangga itu kan opsinya kan pasti hanya dua, masalahnya diselesaikan kemudian mereka baik-baik lagi, rujuk gitu misalnya, atau memang ini sudah terlalu complicated masalahnya sehingga akhirnya harus opsi keduanya harus dipilih, yaitu mengajukan gugatan perceraian, kan begitu. Saya nggak tahu ya, saya nggak pernah nanyakan tuh soal tinggalnya serumah atau enggak. Kalau mengenai masalah isu orang ketiga itu dari Ruben sendiri tidak ada secara tegas ya, tidak ada secara tegas bicara berkaitan dengan masalah orang ketiga. Dan sebelum Sarwendah menunjuk kuasa hukumnya kan juga Sarwendah bicara dengan saya juga, kan begitu ya. Dari pembicaraan saya dengan Sarwendah juga nggak ada bicara dengan tegas mengenai masalah adanya orang ketiga, kan begitu ya. Apakah masih belum disampaikan atau memang tidak ada, itu nanti dalam pembicaraan yang lebih dalam dan lanjut dengan kuasa hukumnya Wendah mungkin pasti akan kelihatan nantinya. Tapi sampai hari ini masih belum ada hal-hal yang seperti itu. Ruben dengan Sarwendah juga bisa saja terjadi keributan-keributan mengenai masalah bagaimana cara, apakah itu masalah anak lah, masalah ini kan pasti selalu ada saja. Iya, karena anak-anaknya ini kan sudah bisa membaca berita, tidak mau mendengar. Jadi Sarwendah ini nggak mau mendengar anaknya ntar tiba-tiba bertanya, oh ibu yang menggugat bapak, sedangkan itu tidak benar gitu. Nah itu yang dihindari, makanya klien kami sangat tidak nyaman. Kita mohon bantuan juga dari teman-teman media untuk meluruskan itu. Komunikasi Sarwendah dengan Ruben itu masih berjalan ya, artinya masih sering chatting-chattingan mengenai masalah informasi tentang anak atau hal-hal apapun yang mungkin dari hasil pembicaraan saya dengan kuasa hukumnya Sarwendah itu kemudian mereka bahas lagi ya, kemudian sampai lagi ke kami. Jadi dari sisi komunikasi boleh saya katakan ya masih ada komunikasi. Kita masih dalam pembahasan apa sih masalahnya, sejak kapan sih, apakah seperti itu, ini kan kita lagi masih coba dalami dia. Karena nanti apapun pilihan dari masing-masing pihak ini kan, pendalaman masalah ini kan sangat baik sekali untuk proses selanjutnya. Kalau saya melihatnya seperti ini, nggak ada rumah tangga yang nggak ada keributan, ya, nggak ada rumah tangga yang terbebas dari badai rumah tangga, ya. Semua orang pasti akan mengalami hal seperti itu, tak terkecuali Ruben sama Sarwendah, ya. Pasti ada prahara dalam rumah tangga, ya. Hanya saja mungkin hari ini adalah bagaimana Ruben dan Sarwendah menyikapi masalah-masalah yang mungkin ada dalam rumah tangga mereka dan akhirnya sampai kepada suatu penyelesaian yang baik bagi kedua belah pihak. Sampai hari ini kan dengan ditunjuknya saya dan kuasa hukumnya Sarwendah itu kan melakukan pembicaraan kan, ini kan artinya kan sebagai salah satu tanda bahwa kedua belah pihak ini kan sebenarnya ingin mencoba mencari solusi dan menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Karena kalau misalnya tidak dengan cara kekeluargaan, sebenarnya kan nggak perlu juga ada pertemuan, nggak perlu juga ada pembicaraan, langsung aja action, kan begitu ya. Tapi dengan adanya situasi yang seperti ini ya, kita harus optimis bahwa ini masih dalam kondisi yang sebenarnya sama-sama ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan apapun opsinya nanti. Alhamdulillah sih baik-baik saja ya. Gitu. Karena itu memang salah satu tugas kami ya. Siap. Kita proaktif aja. Ya, karena sudah banyak muncul media. Iya. Kalau terbuka ya, cuman kan berkaitan dengan substansi perkara kasus ini kan belum sampai detail ya, diskusinya belum sampai ke sana. Sebenarnya ini masih awal ya, jadi masih diskusi aja, kami menyampaikan soal saksi dan korban seperti apa dan mekanisme perlindungan seperti apa, permohonan perlindungan itu bagaimana, masih dibuatnya. Belum sampai detail lah. Kami juga nggak bisa mengungkap ya mas, karena itu bagian dari keberhasilan. Kami masih ini sih berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan salah satu saksi. Berbeda ya, ini bukan yang meminta perlindungan. Oh, bukan yang ini. Jadi ini berbeda. Kami juga menawarkan perlindungan kepada yang bersangkutan ini, tapi kami sifatnya masih diskusi. Kita sih sudah mencoba untuk menyampaikan ya soal perlindungan, tapi
saksi masih memikirkan dan masih berdiskusi dulu lah. Jadi belum ada kepastian. Ya kalau dia mempunyai informasi penting untuk membuka kejahatan ini, ya why not kita berikan perlindungan seperti itu. Kami menjajaki dulu sebenarnya. Sebagai saksi kan dia berhak juga mengajukan perlindungan. Jadi konteksnya sebenarnya seperti itu dasarnya. Nah, nanti tergantung lagi, kembali lagi ke yang bersangkutan apakah memang mau meminta perlindungan LPSK atau tidak. Tergantung yang bersangkutan, karena perlindungan LPSK itu bersifat sukarela. Linda juga meminta pendampingan LPSK gitu. Tapi itu tadi kami belum bisa memastikan kapan Linda akan keluar karena kita menunggu dulu hasil dari pembicaraan nanti dengan pihak keluarga, apakah Linda berkenan untuk didampingi atau ada kuasa hukum lain gitu. Karena memang ini bagi Linda sangat berat ketika dia dituduh yang tidak-tidak. Tapi semakin Linda tidak keluar juga akan semakin menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Keluarga Vina sendiri pun itu belum bisa memastikan apakah Linda ini ada keterlibatannya atau tidak. Kan gitu. Karena kan mereka komunikasi saat itu kan saat Linda kerasukan arwahnya si almarhum Vina. Nah, kenapa Linda sampai detik ini juga tidak mau tampil di muka umum? Itu saya tidak bisa sampaikan dulu, ya, karena saya tidak mau berasumsi atau memberikan informasi yang tidak valid. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.